Tiba-tiba ada monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat. Kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran diambil dari surat Al-Baqarah yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara, untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah, dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet. Kurang ajar. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya. Sudah takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir, takbir, takbir. Saudara sekalian, sesuai dengan cuplikan tadi, bagaimana Rizik Syihab marah besar ya, bahkan mengatakan nama binatang, semuanya dicampur aduk, semuanya sebagai nama binatang, bahkan sampai mengangkat daripada nama PWILS yang tidak ada sangkut pautnya dengan ini, saudara sekalian. Nah, marahnya Rizik Syihab yang membeludak itu, saudara sekalian, ini secara tidak langsung melemahkan daripada bagaimana usaha-usaha dari sebagian kelompok yang mengusulkan daripada seorang guru tua ya, yang dikatakan guru tua dari Palu yang diusulkan sebagai gelar pahlawan, saudara sekalian. Dan ini diungkapkan oleh salah satu dosen UIN Wali Songo, yaitu Ki Haji Ubaidillah. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Jumawa Rizik membakar amarahnya. Teringat marahnya Rizik, saya jadi teringat sajak saya, luka yang membusuk. Maulaya, jangan jadikan diri ini tempat kebencian dan luka jasad, hingga membusukkan dendam, menebarkan aroma fata morgana. Ini 4 baris, tetapi memang dendam, kebencian itu sangat menyakitkan, membuat kita tidak tenang, membuat suasana kehidupan kita seperti terkoyak-koyak. Akhirnya saya jadi teringat pesannya Misil kepada Diokman dalam sebuah film yang saya pernah nonton waktu di S1 dulu, lama sekali, tapi saya sangat terkesan pas saat nggak sengaja gitu. Diokman itu gemeteran di hadapan Misil yang perempuan yang kejam, tapi karena dia itu lawan yang bertanggung jawab, dia meskipun dengan Diokman itu sebenci apapun, Misil bisa mengendalikan emosinya. Orang sekejam itu masih bisa mengendalikan emosinya. Bahkan sebagai musuh yang bertanggung jawab, sempat berpesan kepada Diokman agar bisa menghilangkan rasa gemetarannya itu. Kamu bisa menghilangkan rasa gemetar kamu, asal kamu bisa melakukan dengan mengganti 2 hal, sehingga gemetar kamu akan hilang. Pertama, kamu lari. Yang kedua, kamu marah, semarah-marahnya. Maka ketakutan kamu akan hilang. Rupanya ini cocok untuk Rizik Syihab. Dia sebenarnya tahu teori ini. Suasana yang sedang ketakutan. Sebenarnya tidak ada ancaman dari pihak yang lain kok. Dia hanya terancam oleh amarahnya sendiri, oleh emosinya sendiri, oleh dendam kusumatnya sendiri, dan terancam oleh kesombongannya sendiri, Rizik Syihab itu. Pertanyaannya, mengapa sih seringkali kita menemukan sikap-sikap sombong dan jumawa Rizik Syihab seolah-olah dalam bahasa Jawa itu urduk jumah kliwon,
sapa sira sapa ingsun, eh, seolah-olah ada kelas yang memang dia rasakan dalam sebuah perumpamaan imajinatifnya, itu sebuah kelas yang tinggi, sehingga yang lain itu di bawah dia semuanya. Sehingga ketika sikap perasaan takut bercampur dengan benci, dendam itu mendidih di dalam dirinya, itu seolah-olah memang ya satu-satunya jalan harus marah. Saking marahnya, tidak memahami bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Menyebut nama hewan yang berawalan M, berakhiran T, saya nggak mau menyebut ulang, saya jujur saja saya. Nanti khawatir jadi kebiasaan juga, atau khawatir menjadi dasar framing. Yang jelas saya katakan hewan M berakhiran T. Dia menyebut kata itu nggak sadar, itu sebenarnya bumerang untuk Rizik Syihab. Di saat orang yang dibela para pengusung Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk menjadi pahlawan, para pengusungnya ini sedang menggugat salah satu anak negeri ini, menggugat di pengadilan untuk hanya ungkapan yang sama dengan yang diungkapkan oleh Rizik Syihab. Itu sampai dipolisikan. Bahasa kasarnya itu biar mendekam di penjara orang yang mengatakan kata yang sama diucapkan oleh Rizik Syihab. Pertanyaannya, mengapa pengusung kepahlawanan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mempermasalahkan satu kata yang saya nggak enak menyebut ini, sementara ironisnya Rizik menyebut dengan hal yang sama dan berulang-ulang, dan itu diperuntukkan untuk orang banyak. Ini begini, MT, ini begini, MT, ini begini, MT, ini begini, MT. Yang kesemuanya itu kalau dirangkum, itu semua adalah masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia, masyarakat negeri ini. Kalau secara vulgar dikatakan, itu sebenarnya dia sedang menyebut anak-anak pribumi itu sebagai sosok yang dia imajinasikan dengan ungkapan yang saya tidak mau mengulang itu, yang berawalan M dan berakhiran T itu. Sengaja saya kalau hal-hal yang tidak sehat saya nggak mau mengucapkan, nanti jadi pembiasaan. Lebih parah kan? Nggak terasa kan Rizik Syihab? Ya nggak terasa, karena dia sedang emosi. Emosinya lebih didahulukan untuk menyelamatkan ketakutan. Emosinya didahulukan untuk menyelamatkan suasana ketakutan yang mencekam. Padahal lingkungannya nggak ada apa-apa. Buktinya dia mengatakan ungkapan-ungkapan yang tidak bagus begitu, jelek. Itu juga nggak ada yang marah sampai detik ini. Paling merespon secara reflektif seperti yang saya sebutkan ini. Ini kan respon reflektif saya. Tidak bisa disebut sebagai analisis, tidak bisa disebut sebagai apalah, tapi respon saja, respon reflektif aja terhadap sesuatu yang secara universal itu tidak bagus. Di saat kelompoknya mempermasalahkan kata itu, sementara dia yang membela kelompoknya lebih dari itu. Merasakah? Oh tidak, saya yakin Rizik tidak merasakan itu. Mengapa? Karena sedang marah untuk menutupi ketakutannya itu.
sedang merefleksikan, itu kan sebenarnya sedang merefleksikan kesombongan. Kesombongan itu kan, orang sombong itu kan sebenarnya bukan karena kehebatan orang itu, tapi karena ingin menutupi kekurangannya yang sudah dalam titik batas yang sangat mengkhawatirkan, dalam kekhawatiran diri sendiri, bukan mengkhawatirkan dalam kekhawatiran orang lain. Orang lain happy-happy saja, semuanya santai semuanya. Suasana-suasana psikologis seperti itu persis seperti saja yang saya tulis. Perlu saya ulang lagi? Maulaya, jangan jadikan diri ini tempat kebencian dan luka jasad, hingga membusukkan dendam, menebarkan aroma fata morgana. Jika dikaji secara teoritis dari pendekatan psikologi Islam, sebenarnya manusia itu kan memiliki unsur psikis dan fisik. Unsur psikis dalam kajian psikologi Islam itu kan ada roh, ada qalb, ada akal, ada nafas. Roh itu memiliki nutrisi yang memang harus diisi. Kalau nggak diisi pasti seperti ma'isyah dongka, suasana kehidupan yang sempit, suasana kehidupan yang selalu galau. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dalam teks yang lain dijelaskan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Memang nutrisi roh itu harus zikir kepada Allah biar tidak galau. Dengan zikir itu juga hati biar menjadi tenang. Makanya orang kalau jarang berzikir itu kayak ada suasana yang hilang dalam dirinya, nggak tenang, galau, dan lain sebagainya, yang menjadi sumber tekanan batin. Ya ujung-ujungnya pelampiasannya marah itu tadi. Sebagai solusi jalan pintas untuk mengisi kekosongan ya marah, mengisi ketakutan marah, mengisi dendam marah, itu. Kemudian unsur psikis yang lain yaitu al-qalbu, hati. Dia juga punya nutrisi. Nutrisinya adalah empati, simpati. Pada konteks kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Hidup itu harus diisi dengan kemanusiaan. Sweeping di bulan suci Ramadan pada penjual makanan di ruang umum itu ya tidak manusiawi. Karena di ruang umum itu ada pihak lain yang tidak puasa. Jualan di ruang umum itu sesuatu yang memang memiliki ruang etik universal yang memungkinkan menyediakan orang-orang yang tidak berkewajiban puasa. Karena di bulan suci Ramadan itu kan tidak semua orang memiliki kewajiban puasa. Seperti yang haid, seperti yang sakit, seperti yang musafir, itu kan nggak kewajiban puasa. Sah-sah saja kalau dia harus makan misalnya. Dengan konsekuensi yang ada. Itu. Banyaklah contoh empati, simpati pada kemanusiaan, keadilan, dan persamaan itu, atau kesetaraan itu. Unsur psikis yang ketiga yaitu akal. Akal itu mesti harus dipakai untuk bernalar. Jangan sampai kita manusia yang harusnya menguatkan eksistensi kita sebagai manusia, justru malah menjadikan diri sebagai budak. Mengapa itu terjadi? Karena nalar tidak digunakan untuk berpikir. Karenanya akal mesti harus dipotensikan. Nah, kemudian unsur yang keempat adalah an-nafas, kehendak. Baik kehendak yang menguatkan aspek psikis maupun kehendak yang menguatkan aspek fisik. Nafas juga punya nutrisi. Nutrisi nafas itu minimal dia dalam kehendak yang mutmainnah.
Dan kita harus mentransformasikan nafas kita. Bermula dari nafsul ammarah bisu. Seperti contoh yang saya sebutkan di depan tadi, nggak perlu saya ulang, itu kan contoh ammarah bisu. Kemudian nafsu lawamah, nafsu yang masih labil, kadang ingin berbuat baik, kadang berbuat buruk, dan menyesal, berbuat baik lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, tidak selalu menyalahkan orang lain, tidak selalu mencaci orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak, ya sudah tenang, memahami sesuatu secara mutmainnah. Dari sini nanti orang akan mudah untuk mendapatkan radhiyah, sikap rela. Sebagai kunci kebahagiaan itu kan harus rela. Kalau orang belum memiliki sifat kerelaan, dia tidak akan pernah bahagia. Kalau sudah seperti itu kan dia akan mendapatkan mardiyah, mudah untuk diterima secara sukarela, baik oleh Allah maupun oleh manusia atau lingkungannya. Karena dia sudah radiyah, maka dia akan menjadi manusia yang selalu mendapatkan apresiasi positif, kerelaan dari beberapa pihak, mardiyah. Kemudian sofiyah sebagai unsur yang lebih tinggi dari nafas, yaitu sofiyah, positive thinking, putih bening jernih pikiran itu. Kemudian yang terakhir bakiyah, sifat bakiyah itu min fana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah. Dia merasa kalau sudah mencapai makom bakiyah itu, merasa diri yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, hancur lebur, sudah tidak mengakukan diri dalam ruang dan lingkungan apapun, dia sudah masuk melebur dalam kehendak keabadian Allah. Itu. Nah, tapi ada hal yang membahayakan nafas kehendak, yaitu al-amsal, hidup dalam perumpamaan. Perumpamaan untuk menjadi imam besar yang tidak menjadikan dia imam besar adalah musuh, yang tidak menjadikan dia sebagai imam besar adalah lengan, yang tidak menjadikan dia imam besar adalah terkutuk misalnya. Ini berbahaya. Amsal ini sebuah perumpamaan, hidup dalam pengandaian, andai jadi imam besar, andai bisa menguasai pribumi, andai tidak ada yang berani, andai semua mensucikan ras Ba'alwi misalnya. Ini kan problem. Amsal, penyakit kehendak itu ya amsal itu, pengandaian yang tidak distandarisasi. Padahal kalau kita memahami, misalnya mengumpamakan sesuatu, kalau sudah mencapai sesuatu itu mau apa? Sama aja, akhirnya berada pada titik nol lagi. Mengumpamakan bisa naik pesawat, setelah naik pesawat mau apa? Ya udah pada titik nol lagi. Mengumpamakan mau makan sate, setelah bisa makan sate mau apa? Ya udah pada titik nol lagi. Kalau kita bisa berpikir seperti itu kan, amsal ini kan tidak terlalu melambung. Bahaya kehendak dalam ini, dalam virus amsal itu, kehendak yang terjangkiti virus amsal itu berbahaya sekali. Seperti pohon yang di situ ada benalu, akan mengganggu buahnya nanti. Manusia kehendak kok di situ terjangkiti virus amsal yang tidak terstandarisasi, itu ibarat hidup sebagai seorang manusia yang harusnya punya eksistensi luar biasa menjadi tidak siapa-siapa, menjadi tidak berbuah karena ada benalu amsal itu tadi. Kemudian jasad, ini unsur fisik. Jasad itu ya fisik kita ini,
eh, di dalam jasad itu ada kebutuhan biologis, makan, minum, seks, dan yang paling berbahaya dalam ajsam ini, jasad ini, itu kalau dia terjangkiti virus syahwat yang tidak terkendali. Syahwat yang tidak terkendali itu juga berbahaya. Tentu semua orang punya syahwat, tapi berbahaya kalau tidak terkendali. Yang tadinya mulia menjadi tidak mulia gara-gara syahwat, gara-gara syahwat yang tidak terkendali. Ini akhirnya terkena isu chat dan lain sebagainya. Ini gara-gara seseorang, siapapun orangnya, itu memiliki syahwat yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Dan syahwat ini virus bagi ajsam. Makanya kalau seseorang bisa melewati amsal, perumpamaan ini tadi, dan bisa melewati syahwat pada virus ajsam, orang itu akan mulia hidupnya, masuk dalam martabat yang betul-betul merefleksikan kehambaan yang betul-betul mampu membangun relasi suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mencapai makom tajalliyat. Hidupnya sudah berada dalam cermin Asmaul Husna. Wow. Luar biasa ini kalau orang sudah mencapai makom tajalliyat. Tapi dengan catatan sudah melewati amsal dan ajsam. Amsal virus yang ada di dalam nafas, syahwat virus yang ada di dalam ajsam. Ini sudah bisa dikendalikan, orang akan akan mudah melakukan tahapan yang digambarkan oleh Imam Ghazali, yaitu takhalli, tahalli, tajalli, mengkosongkan sifat-sifat buruk, takhalli, tahalli, menghiasi sifat-sifat yang baik, maka orang akan tajalli seperti yang saya gambarkan tadi itu. Keren kalau sudah seperti ini. Nah, kembali kepada permasalahan Rizik Syihab, amarah yang membara dengan menyebut sebuah kata yang tidak pantas untuk saya ulang. Saya nggak mau suruh ulang, nggak mau. Nanti jadi kebiasaan. Itu mukhatabnya jelas, Pak. Mukhatabnya masyarakat-masyarakat pribumi, masyarakat-masyarakat yang selama ini mengkritisi Rizik Syihab. Lah, ini baru satu orang yang oleh pihak Pak Alwi sudah mempermasalahkan. Padahal Rizik Syihab dengan ungkapan itu sudah berkali-kali diucapkan dan tidak hanya dialamatkan pada satu orang, pada jenderal juga. Kalau nggak disebut namanya kan berarti semua jenderal di Indonesia ini. Kan nggak mungkin jenderal yang ada di Amerika. Kalau nggak disebutkan nama orangnya, menyebut laskar, ya semua yang punya nama laskar di negeri ini ya kategori satu kata itu semua yang diucapkan Rizik Syihab, yang diawali dengan huruf M dan diakhiri huruf T itu tadi. Allahu Akbar. Nggak terasa karena sedang emosi Rizik Syihab, sedang jumawa, sehingga semuanya terkubur oleh amarahnya, oleh emosinya, semua terkubur oleh kesombongannya, dan kesombongan itu menunjukkan seseorang sedang merasa lemah dan ingin menutupi kelemahannya. Seseorang sedang takut dan ingin menutupi ketakutannya. Seseorang sedang merasa kerdil, ingin menutupi kekerdilannya. Ini analisis saya. Semoga ini menjadi terapi psikologis yang bermanfaat, sehingga kita bisa bersama-sama membangun secara manusiawi, memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam kondisi apapun.
kaum Ba'alwi itu juga manusia mulia, masyarakat pribumi juga mulia, dan semuanya harus terbangun dalam konteks kesetaraan, dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Jangan saling merendahkan, saling menghinakan. Gerakan masyarakat ini kan sebenarnya menjawab, mengcounter gerakan-gerakan Rizik Syihab yang sudah lama nggak sembuh-sembuh, sikapnya yang mencaci sana kemari, dan nggak pernah ada yang mempermasalahkan cacian Rizik Syihab kepada Gus Dur kan, dan nggak pernah ada yang mempermasalahkan cacian Habib-Habib pada Kiai NU, bahkan secara umum menyebut kiai-kiai dengan sebutan-sebutan hewan. Saya juga nggak mau menyebutkan nama-nama hewan itu, nanti jadi kebiasaan. Auzubillah min dzalik. Jadi itu, saya menyampaikan ini juga tidak dalam konteks kebencian, nothing tulus. Dan beberapa netizen mengatakan saya benci Habib, ya tidak. Kalau saya benci Habib, nggak nerima tamu Habib. Sampai sekarang saya masih nerima tamu Habib. Ini kebetulan memang berkurang mendekati Lebaran ini. Sudah ada 7 Habib yang ke rumah saya terima dengan baik. Tapi kan nggak perlu saya ceritakan. Wong itu privasi, tamu saya adalah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Saya nggak perlu menyebut. Sebagaimana kalau saya bertamu di orang lain itu ya saya adalah privasi sahabat-sahabat yang saya kunjungi, yang nggak perlu dipublish di sosial media. Ada banyak telepon masuk ke saya, nggak pernah saya share ke publik. Ada banyak WA masuk ke saya, nggak pernah saya tantangan mengeluarkan WA yang masuk di saya share secara publik di sosial media, tidak pernah. Kalaupun ada WA masuk ke saya kirimkan ke seseorang untuk menyambungkan komunikasi, tapi nggak saya share ke publik. Telepon juga begitu, nggak pernah saya video saya share ke publik, karena itu privasi, itu etik universal sebagai bentuk penghargaan kita kepada semua orang yang punya niat baik melalui kiriman WA maupun telepon. Terjaga kalau telepon saya itu, WA saya juga terjaga. Meskipun ada beberapa orang yang WA-an dengan saya kemudian di-share di publik, tapi tidak apa-apa. Toh masih dalam koridor yang sangat wajar dan normal. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.